pastikan juga bahwa si alat corong asinya ini pas dengan teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kalau misalnya tadi sudah mungkin bisa jadi ada gambaran nih untuk pompa ASI yang ada di pasaran dari kelebihan dan kekurangannya. Sekarang saya mau ngasih tahu tentang pemilihan ukuran corong yang sesuai sama teman-teman. Jadi teman-teman sendiri ini corong ini perlu banget nih, ukuran corong pompa ASI ini perlu banget menyesuaikan dengan teman-teman. Kenapa? Karena kalau tidak itu akan menyebabkan banyak masalah di kemudian harinya saat menyusui. Apa sih permasalahannya kalau kita pakai ukuran corong yang nggak pas? Nah, itu bisa jadi nanti akan nyeri di bagian puting atau terjadi puting lecet, putingnya nanti akan pecah-pecah gitu, berdarah, terus juga bisa iritasi kulit, terus juga bisa pengosongan asinya kurang, dan juga bisa nanti karena pengosongan asi kurang bisa bikin clogged ducts ya, nanti itu atau benjolan di payudara yang nanti jika misalnya tidak ditangani dia bisa jadi mastitis dan abses bahkan gitu. Jadi malah wah jadi panjang ya urusannya ya. Nah, pemilihan corong ini tuh memang betul-betul mesti fit sesuai dengan ukuran teman-teman gitu. Jadi nggak bisa menyesuaikan ya lihat yang promo aja kali ya dok ya gitu, nggak gitu juga ya. Nah terus gimana nih? Jadi sebetulnya ada singkatan sendiri tentang pemilihan corong ini biar teman-teman ingat. Namanya comfy. Apa sih comfy itu? Jadi C-nya adalah center atau di tengah. Apa yang mesti di tengah? Jadi si puting ibunya itu harus ada kira-kira di sini, di tengah si alat corongnya ini gitu. Jadi nggak terlalu mepet, nggak terlalu juga menjauh gitu. Terus only little aerola, jadi hanya sedikit yang bagian aerola yang masuk nih ke dalam alat pompa ini gitu. Terus M-nya itu adalah motion atau gerakan. Jadi gerakan payudaranya nanti itu akan ada ritmiknya. Kan kalau misalnya kita pumping itu dia ada ritmenya ya biasanya. Kalau kita pakai yang manual maupun yang elektrik. Terus F-nya adalah feels, rasakan. Rasakan apa? Rasakan kenyamanan saat kita memompa ASI. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pompa ASI terus sakit, ya berarti coba pikirkan lagi apakah mungkin ukuran pompa ASI-nya ini, si corongnya ini tidak sesuai. Terus yang Y-nya adalah U, find a well drain breast. Jadi teman-teman nanti bisa merasakan nih, ASI saya setelah dipompa itu terjadi rasanya seperti kosong ya. Jadi pengosongannya pas nih, gak bengkak lagi, gak padat lagi, gak penuh lagi, berarti pengosongannya sempurna. Jadi jika sudah memompa terus masih merasa penuh payudaranya, ya berarti mungkin ukuran pompanya nggak cocok. Jadi sehingga si proses pengosongan atau pemerahan asinya jadi sedikit. Terus gimana sih cara menggunakan pompa ASI ini? Yang pertama-tama adalah sebelum menggunakan pompa ASI, teman-teman tetap perlu cuci tangan. Kenapa ya? Karena ini juga seperti saat kita mau menyusui, kita tetap mesti cuci tangan dulu sebelum menyusui si bayinya. Terus pastikan setiap alatnya ini, bagian-bagiannya ini bersih ya. Jadi ini kan juga ada tuh si agak susah ya. A few moments later. Jadi pastikan juga sih, misalnya sampai ke valve-nya ini juga teman-teman bersihkan ya. Terus nanti teman-teman juga pastikan saat memompa itu tadi sudah merasa nyaman. Terus juga nanti teman-teman
pompa. Setelah pompa, teman-teman nanti boleh simpan ASI-nya ini ke tempat penyimpanan ASI gitu, bisa di kulkas atau mungkin misalnya bayinya butuh dalam waktu beberapa jam, boleh di ruangan suhu kamar. Yang perlu diperhatikan saat memompa ASI adalah timingnya. Jadi waktu pemompaan itu biasanya disesuaikan juga dengan kapan bayi mau menyusui. Itu karena nanti bisa pas pengosongan ASI-nya ya gitu. Terus frekuensinya juga sama durasinya. Jadi ini dibalikan lagi ke kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, terus juga nanti selama mompa waktu awal-awal minggu awal itu teman-teman juga observasi ulang gitu dari segi kenyamanan si corongnya ini ke payudara teman-teman, pengosongan ASI-nya bagaimana. Gimana nih cara pompa biar kebutuhan ASI-nya bisa jadi meningkat. Nah, itu sebetulnya bisa disesuaikan masing-masing ke teman-teman ya, itu kebutuhannya. Nah, strateginya apa nih buat meningkatkan produksi ASI-nya itu? Bisa dengan single atau double pumping, juga bisa dengan ritme yang tertentu nih, bisa juga pakai power pumping, bisa pakai teknik memerah dengan tangan, juga bisa dengan cara lainnya. Lebih efektifan mana sih, single pumping atau double pumping? Nah, kalau dari segi efisiensi, terus juga kecepatan, terus juga ejeksi atau pengeluaran ASI-nya, itu juga paling bagus itu di double pumping. Jadi pumping yang betul-betul di kedua sisi payudara. Selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana cara membersihkannya. Jadi setelah teman-teman menyusui, alat ini nanti masing-masing bagiannya itu dicopotin satu-satu, terus teman-teman cuci pakai sabun, habis itu pakai air hangat-hangat kuku juga boleh, bagian hangat-hangat kuku. Terus juga bisa jika teman-teman punya alat sterilizer atau alat sterilisasinya, boleh pakai itu juga gitu setelah dicuci. Dan pastikan pompanya elektrik, bagian yang terhubung ke unitnya itu tidak basah lagi ya saat mau dipakai. Biasanya di alat pompa itu ada metode pencuciannya, metode pembersihannya, jadi teman-teman bisa baca manual booknya juga, karena mungkin beda-beda juga di setiap brand itu masing-masing. Terus teman-teman boleh cuci pakai air dingin secepatnya setelah pompa ini dipakai. Terus habis itu setelah sudah dipakai air dingin, teman-teman pakai sabun, terus baru pakai air hangat untuk sterilisasinya. Terus air hangat ini bisa diberikan sekitar 10-15 detik, dan bagian yang sudah dicuci itu nanti dikeringkan. Biasanya sih nggak boleh pakai handuk ya, jadi teman-teman bisa mengeringkannya pakai tisu kering aja boleh. Terus nanti setelah itu, setelah sudah dicuci, misal mau disterilisasi boleh, dan hindari untuk memegang lagi bagian-bagian dalamnya seperti ini gitu ya. Rekomendasi dari CDC atau Centers for Disease Control itu terhadap kebersihan si alat pompa ini diperlukan sekali metode lebih lanjut jika teman-teman misalnya adalah punya anak prematur, terus bayinya di bawah 3 bulan usianya, atau mempunyai masalah imunodefisiensi atau gangguan imun. Itu diperlukan lebih perhatian khusus untuk pembersihan alat pompanya.